Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam selalu kita limpahkan ke junjungan kita, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga di akhir zaman. Jejak-jejak penelusuran para kiai, para waliullah, para habaib, para syekh, situs benda kuno di wilayah Banten masih terus kami lakukan. Pada saat sekarang ini tiba di sebuah sudut perumahan Saruni Permai, Majasari, Pandeglang, yang berjarak hanya beberapa ratus meter dari salah satu keramat Syekh Harun. Letak keramat ini agak sedikit terpencil, ada di sudut perumahan. Nah, silahkan nanti kamera dilihat ya, disorot tempat ini, baru nanti saya terangkan tentang riwayat ataupun sejarah mengenai tempat ini. Silahkan kamera, agak dekat, silahkan ke sana, sebelah sana. Ya, baik ya. Tadi setelah kita melaksanakan tawasul sebentar di sini, nah, sejarah tentang tempat ini. Sebuah keramat yang sangat tua, abad ke-14. Abad ke-14. Seorang syiar ulama, seorang syiar agama Islam di abad 14 ini tergolong cukup istimewa. Bernama Kanjeng Syekh Jatimulya. Nah, saya ulangi, Kanjeng Syekh Jatimulya. Waktu masa mudanya beliau bernama Syekh Alfa, berasal dari Persia. Namun sebelum tiba di tanah Banten, beliau sempat singgah dulu di sebuah tempat yang bernama Kabupaten Sumedang. Dari Persia ke Sumedang, melanjutkan syiar hingga ke tempat ini. Sejaman dengan salah satu syiar Islam yang berada di sebuah tempat di Banjar, tepatnya di Kampung Kadu Gedong, tidak jauh dari Polsek, ada sebuah makam keramat bernama Kanjeng Syekh Yasi. Nah, sejaman dengan beliau. Salah satu tempat musyawarah juga, tempat berkumpulnya para kodam, para gaib. Hampir sebagian di sisi Gunung Karang ini hingga sampai ke Banjar berkumpul di tempat ini di saat-saat tertentu. Nah, silakan yang mempunyai indera keenam, yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi, bisa dilihat tempatnya. Sangat sederhana, memiliki ciri khas sebuah pohon aren yang tumbuh di atas makam ini. Sangat tua, dan baru beberapa tahun ini ditemukan oleh salah satu yang peduli dengan jejak-jejak kemuliaan para ulama, para syekh, para habaib yang ada di wilayah Banten ini. Terlihat sangat sederhana, namun memiliki keistimewaan. Desa Kuranten berasal dari kata Qur'an, tempat menggali, mengkaji isi dari kitab suci ajaran agama Islam bernama Al-Quran. Makanya tempat ini disebut dengan nama Desa Kuranten. Itu mungkin yang menjadikan tempat ini juga sangat istimewa, tempat berkumpul para kodam. Baik ya,
letak makam Kanjeng Syekh Harun beberapa ratus meter dari tempat ini. Di tempat inilah beliau, Kanjeng Syekh Harun, sering bertawasul, sering menyepi, sering memanjatkan doa. Menjadi salah satu alasan mengapa Syekh Harun juga sangat menyayangi atau betah di sekitar area Kuranten, makam beliau ini, tempat bertawasul. Berada di dalam sebuah komplek Saruni, Kecamatan Majasari, desanya Kuranten, Kabupaten Pandeglang, Banten. 4 kilo dari pusat kota Pandeglang. Bagi para pengunjung yang ingin berziarah ke tempat ini, silahkan. Tempatnya cukup sederhana, namun sudah sempat ada yang membersihkan tempat ini, sehingga untuk tempat duduknya mungkin di sini. Silahkan memanjatkan doa dengan catatan jaga kesopanan, jaga tata tertib. Kita menghormati, kita mengenang sebuah sejarah, kita menceritakan kebaikan-kebaikan dari para habaib syekh ulama dengan tidak menduakan Gusti Allah. Itu yang dimaksud dengan cagar atau seni budaya yang ada di wilayah Banten. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan kelestarian bagi tempat ini, memberikan keuntungan bagi sekitar wilayah di tempat ini, sehingga nanti generasi muda yang akan datang mengenal lingkungannya, mengenal wilayahnya. Nah, dengan catatan satu, jangan sekali-kali menduakan Gusti Allah. Tiada kekuatan yang melebihi dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan mungkin ada pada diri saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.